Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama saya Devinta Paliasari. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ilmuwan muslim termasyhur masa Daulah Ayyubiyah. Di bab ini ada 12 subbab. Yang pertama yaitu As-Suhrawardhi. As-Suhrawardhi memiliki nama lengkap yaitu Abu Al-Futuh Yahya bin Haba bin Amira Shihab ad-Din As-Suhrawardhi Al-Qurdi. Ia lahir pada tahun 549 Hijriah atau 1154 Masehi di Suhraward, sebuah desa di utara Sungai Jibal yang terletak di barat Laut Iran, dekat Zanjan. Sejak muda, As-Suhrawardhi dikenal sebagai pencari ilmu yang tekun dan banyak melakukan perjalanan untuk belajar. Ia memulai studinya di Maraga, Azerbaijan dengan mempelajari filsafat, hukum, dan teologi di bawah bimbingan Majd ad-Din al-Jili. Kemudian, ia memperdalam filsafat bersama Fakhr ad-Din al-Marjini serta mempelajari ilmu logika di Isfahan dengan Zahir ad-Din al-Qori. Perjalanan intelektual Suhrawardhi berlanjut ke berbagai wilayah, termasuk Anatolia, Tenggara, dan Persia. Di tempat-tempat tersebut, ia tidak hanya mempelajari filsafat rasional, tetapi juga tertarik pada ajaran tasawuf. Perpaduan antara pemikiran filsafat dan spiritualitas ini kemudian melahirkan gagasan khas As-Suhrawardhi yang dikenal dengan filsafat iluminasi atau hikmah al-isyraq, yaitu pemikiran yang menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui akal, tapi juga melalui pencerahan batin. As-Suhrawardhi juga dikenal dengan julukan Al-Maktul yang berarti yang terbunuh. Julukan ini berkaitan dengan akhir hidupnya yang tragis. Beberapa ulama pada masa itu menuduh ajaran filsafatnya menyimpang sehingga menimbulkan kontroversi. Akibat tekanan dari berbagai pihak, As-Suhrawardhi akhirnya dihukum mati oleh Az-Zahir, putra Salahuddin al-Ayyubi. Meskipun demikian, karya-karya dan pemikirannya tetap dikenang dan menjadi salah satu kontribusi penting dalam perkembangan filsafat Islam. Di antaranya karyanya adalah yang pertama yaitu Kitab At-Tauhid, Al-Lahufiyat, Al-Arsyiyat, Al-Mu'awwamat, Al-Lama'ah, dan Hayakal An-Nur yang membahas tentang akidah. Yang kedua, ada Kitab Hikmah al-Isyraq yang menyajikan pemikiran filsafat secara ringkas dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, ada Kitab Al-Kisah, Al-Ghurban, Al-Gharbiyah, Al-Ahmar, dan Yauman Ma'a Jama'at Al-Sufiyin yang menggali sisi dunia sufi yang sangat sulit dipahami. Yang keempat, Kitab Risalah At-Ta'ir dan Risalah Fi Al-Ais yang merupakan terjemahan dari pemikiran filsafat klasik. Dan yang kelima yaitu Kitab Al-Waridat wa Al-Taqdisat yang berisi doa-doa dan materi lainnya. Yang kedua yaitu Ibnu Al-Azim. Nama lengkapnya yaitu Kamaluddin Abu Al-Qasim Umar bin Ahmad bin Habatullah ibni Abi Jaladah Al-Aqil. Al-Azim berasal dari Bani Jaladah yang bermigrasi dari Basrah ke Aleppo akibat wabah penyakit. Ia diangkat oleh ayahnya menjadi qadhi mazhab Hanafi sejak tahun 616 Hijriah atau 1219 Masehi. Al-Azim mulai mengajar di Aleppo setelah menerima ijazah di Baltaumadis, Damaskus, Hiras, Irak, dan kembali ke Aleppo. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi di Aleppo pada masa pemerintahan Amir al-Aziz dan al-Najjar dari Daulah Ayyubiyah, serta bertugas sebagai duta besar di Baghdad dan Kairo pada masa kedua khalifah tersebut.
Mahakaryanya Al-Azim yang paling terkenal adalah Zubdat Al-Halaf min Tarik Halaba dan Bughah At-Talib fi Tarik Halaba yang merupakan sejarah beluk sejarah Halaba atau Halab dengan susunan abjad. Karya tersebut terdiri atas 40 juz atau 10 jilid pada akhir hidupnya. Al-Azim terpaksa melarikan diri dari Kairo setelah pasukan Mongol menguasai Aleppo. Ia wafat pada tahun 658 Hijriah atau 1260 Masehi di Kairo. Yang ketiga yaitu Al-Busri. Al-Busri memiliki nama lengkap yaitu Syafaruddin Abu Abdillah Muhammad bin Zaid Al-Busri. Dilahirkan di Busir, dekat Alexandria pada tahun 1212 Masehi. Ia dikenal sebagai penyair dan ahli sastra berpengaruh sebagai murid dari sufi terkenal Imam Ash-Shazili. Juga memiliki hubungan dengan Abdul Abbas Al-Mursi, sehingga menjadi bagian dari Tarekat Syadziliyah. Dalam bidang fikih, Al-Busri mengikuti mazhab Syafi'i yang banyak dianut oleh masyarakat Mesir pada masa itu. Karya paling terkenal dari Al-Busri adalah Qasidah Burdah, yaitu puisi yang berisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Qasidah ini terdiri dari sekitar 160 bait dengan bahasa yang indah dan penuh makna. Isinya tidak hanya memuji Nabi, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual, seperti cinta kepada Nabi, pengendalian hawa nafsu, doa pujian terhadap Al-Quran, kisah Isra Mi'raj, serta semangat dalam menjalankan ajaran Islam. Karena kandungan pesannya yang mendalam, Qasidah Burdah menjadi salah satu karya sastra Islam yang sangat dihormati dan dipelajari hingga sekarang. Yang keempat yaitu Abdul Latif Al-Baghdadi. Abdul Latif Al-Baghdadi memiliki nama lengkap Abu Muhammad Abdul Latif bin Yusuf bin Muhammad. Ia lahir di Baghdad pada tahun 1162 Masehi dan dikenal sebagai ilmuwan yang menguasai berbagai bidang ilmu seperti mantik atau logika, bayan atau retorika, serta kedokteran sejak kecil. Ia telah mempelajari Al-Quran dan ilmu kedokteran dan filsafat. Kemudian melakukan perjalanan ke Kairo pada tahun 1193 Masehi untuk belajar kepada para ahli kedokteran dan memperluas pengetahuan. Sebagai seorang dokter dan ahli anatomi, Al-Baghdadi memberikan kontribusi penting dalam kajian struktur tulang manusia. Ia dikenal sebagai ilmuwan yang pertama menjelaskan secara lebih rinci tentang tengkorak kepala, tulang wajah, dan tulang rahang bawah. Selain itu, ia juga mengembangkan kajian mengenai sistem tulang dan memperbaiki beberapa teori Galenus, khususnya tentang tulang belakang dan hubungan antar tulang. Karyanya yang terkenal adalah Account of Ache, yang berisi catatan tentang kondisi Mesir termasuk peristiwa kelaparan akibat kekeringan sungai pada tahun 1200 sampai 1202 Masehi. Selain sebagai ilmuwan, Al-Baghdadi juga aktif mengajar. Ia pernah mengajar di Al-Azhar, kemudian di Masjidil Aqsa di Palestina, serta di Damaskus. Dalam pengajarannya, ia tidak hanya menyampaikan ilmu kedokteran, tetapi juga hadis, fikih, mantik, dan berbagai ilmu lainnya. Al-Baghdadi wafat di Baghdad pada tahun 1232 Masehi dalam usia 69 tahun. Pemikirannya dan karya-karyanya menjadikannya dikenal sebagai salah satu ilmuwan muslim yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masanya. Yang kelima yaitu Abu Abdullah Al-Khudai. Al-Khudai adalah seorang ulama ahli fikih, hadis, dan sejarah masa Daulah Ayyubiyah. Di antara karya tulis beliau sebagai berikut. Yang pertama, Asy-Syirab tentang bintang. Yang kedua ada Sanadusi Sihab yang berisi tentang perawi hadis-hadis sahih. Yang ketiga ada Uyun Al-Ma'arif yang berisi tentang mata air ilmu pengetahuan. Yang keempat ada Anba al-Anbiya, berisi tentang cerita para nabi. Yang kelima, Managih al-Imam Asy-Syafi'i, yang berisi tentang bukti kepertiwaan Imam Asy-Syafi'i. Yang keenam, yaitu Al-Muhtar fi Dzikri Al-Khulafa wa Al-Atsar atau buku sejarah Mesir.
Yang keenam yaitu Abu Abdullah Muhammad al-Idrisi. Abu Abdullah Muhammad al-Idrisi adalah seorang ilmuwan Muslim yang terkenal sebagai ahli geografi dan kartografi pada abad ke-12. Ia lahir pada tahun 1100 Masehi di Ceuta atau wilayah Spanyol yang berada di dekat Maroko. Sejak muda, Al-Idrisi gemar melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi bumi yang memanfaatkan data dari para pedagang, pelaut, dan pelancong dari wilayah Afrika, Samudra Hindia, hingga Timur Jauh. Selain bidang geografi, Al-Idrisi juga memberikan kontribusi dalam kajian zoologi dan botani. Keahliannya menarik perhatian Raja Roger II dari Sisilia yang kemudian mengundangnya untuk membuat peta dunia yang lebih akurat. Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data selama bertahun-tahun, pada tahun 1154 Masehi, Al-Idrisi berhasil menyelesaikan peta dunia yang dikenal dengan Tabula Rogeriana. Peta ini menggambarkan wilayah Eurasia dan sebagian Afrika dengan cukup rinci, serta menjadi salah satu peta paling akurat pada masa itu. Selain peta, Al-Idrisi membuat globe dari perak yang beratnya sekitar 400 kg dan memuat berbagai informasi tentang benua, jalur perdagangan, sungai, kota, dan pegunungan. Karya-karya Al-Idrisi memberikan pengaruh besar bagi perkembangan ilmu geografi di dunia. Peta yang ia buat digunakan di Eropa selama berabad-abad dan menjadi rujukan bagi banyak ilmuwan serta penjelajah setelahnya. Kontribusinya juga menginspirasi para tokoh seperti Ibnu Battuta dan Ibnu Khaldun dalam kajian geografi dan sejarah hingga kini. Al-Idrisi dikenang sebagai salah satu ilmuwan Muslim yang berjasa besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dan sebuah monumen didirikan di kota kelahirannya sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Hasil karya Al-Idrisi adalah yang pertama, Kitab Nuzhat al-Mustaq fi Ihtiraq al-Afaq, merupakan kitab yang berisi peta dan informasi negara-negara di Eropa, Afrika, dan Asia secara terperinci. Yang kedua, Kitab Al-Jam fi Asyad an-Nabat, merupakan kitab kumpulan berbagai macam tanaman. Dan yang ketiga, Kitab Nuzhat an-Nufus al-Afkar fi Ma'rifah al-Hajar wa al-Ashar, merupakan kitab komprehensif tentang identifikasi tanaman, batu bata, dan pepohonan. Yang ketujuh yaitu Ibnu Halikan. Ibnu Halikan memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Abu Abbas Asy-Syamsuddin Al-Barmaki Al-Irbili Asy-Syafi'i Al-Halikan. Ia lahir pada 22 September tahun 1211 Masehi atau 608 Hijriah di Damaskus, Suriah. Ibnu Halikan dikenal sebagai ulama dan sejarawan Muslim yang memiliki kecerdasan serta ketelitian dalam meneliti sejarah. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang adil dalam bidang hukum dan memiliki minat besar terhadap sastra, terutama puisi, karya Al-Mutanabbi. Sejak muda, ia menempuh pendidikan di berbagai tempat seperti Aleppo dan Mesir, dengan mempelajari ilmu agama dan sastra dari para ulama terkenal. Dalam perjalanan karirnya, Ibnu Halikan pernah memegang jabatan penting sebagai hakim. Ia dipercaya menjadi Qadhi al-Qudat atau ketua pengadilan di wilayah Suriah pada masa pemerintahan Sultan Baybars dari Daulah Mamluk. Selain aktif di bidang hukum, ia juga dikenal sebagai seorang penulis dan sejarawan yang produktif. Minatnya yang besar terhadap sejarah membuatnya meneliti kehidupan para tokoh penting pada masanya. Karya paling terkenal dari Ibnu Halikan adalah Wafayat al-Ayan wa Anba az-Zaman, sebuah kitab yang berisi kumpulan biografi tokoh-tokoh terkenal dalam dunia Islam. Karya ini menjadi sumber penting bagi dalam kajian sejarah dan sastra karena memuat informasi tentang kehidupan, pemikiran, serta kontribusi para tokoh tersebut. Ibnu Halikan wafat pada 30 Oktober 1282 Masehi atau 679 Hijriah di Damaskus. Namun karya dan pemikirannya tetap menjadi rujukan penting dalam studi sejarah Islam hingga sekarang. Yang kedelapan yaitu Abu Barakat al-Baladi.
Barakat dikenal sebagai seorang dokter, filsuf, dan ilmuwan terkemuka. Nama lengkapnya Hibat al-Ali bin Ali bin Malaka Abu Barakat al-Baladi. Ia lahir di Balad, sebuah kota yang terletak di wilayah Tigris, dekat Mosul, Irak pada tahun 407 Hijriah atau 1017 Masehi. Baraka dikenal dengan julukan Auhad al-Zaman, yang berarti orang tersendiri pada zamannya. Julukan ini diyakini berkaitan erat dengan profesinya sebagai dokter. Dia menjabat sebagai anggaran pada Khalifah di Baghdad, tempat ia tinggal, serta sebagai sultan dari Daulah Saljuk. Abu Barakat al-Baladi mengembuskan nafas terakhir pada tahun 560 Hijriah atau 1165 Masehi. Semasa hidup, Barakat memiliki beberapa hasil karya, yaitu diantaranya yang pertama ada kitab Al-Mu'tabar berisi esai karya Barakat tentang filsafat. Dalam esai tersebut, ia menguraikan konsep dasar tentang filsafat alam dengan analisis yang tajam. Kitab ini disusun saat ia mencapai usia matang. Naturalia berisi kajian psikologi dan metafisika. Dan yang terakhir, risalah fi sabab zuhur al-kawakib lailan wa kafaha naharan. Berisi tentang pengetahuan tentang bintang-bintang dan dapat terlihat pada malam hari dan tidak terlihat pada siang hari. Kesembilan yaitu Ibnu al-Baitar. Nama lengkapnya yaitu Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad ad-Din bil al-Baitar al-Malaki. Ia dilahirkan di Malaka pada tahun 1193 Masehi dan meninggal di Damaskus pada tahun 1248 Masehi pada usia 55 tahun. Sejak kecil, minatnya terhadap tumbuh-tumbuhan sudah sangat kuat. Ketika dewasa, Ibnu al-Baitar mendalami ilmu botani di bawah bimbingan Abu al-Abbas al-Nabati, seorang ahli botani terkemuka pada zamannya. Ia menguasai 3 bahasa, Spanyol, Yunani, dan Suriah, yang memungkinkan dirinya untuk melakukan perjalanan ke berbagai negara guna mengembangkan pengetahuan botani yang dimilikinya. Pada tahun 1224 Masehi, Al-Baitar bekerja pada Al-Kamil, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Mesir. Posisi sebagai kepala ahli taman obat membuat Al-Baitar mendapatkan kepercayaan penuh dari Al-Kamil. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1227 Masehi, Al-Kamil memperluas wilayah kekuasaannya hingga Damaskus. Al-Baitar selalu menyertainya dalam setiap perjalanan. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan berbagai jenis tumbuhan yang berbeda. Semasa hidup, Al-Baitar menghasilkan beberapa karya yang masih hidup hingga sekarang. Di antaranya, yang pertama adalah Akrabadin atau kumpulan resep obat. Buku karangan Ibnu al-Baitar ini diubah orang Eropa ke dalam bahasa Latin menjadi Gravidium, yang berarti buku kecil. Buku ini memuat komposisi obat-obatan hingga penggunaannya untuk berbagai penyakit. Yang kedua yaitu Al-Jami' al-Mufradat al-Adwiyah wa al-Agdiyah atau kompendium obat-obatan dan makanan bergizi. Buku ini sangat populer dan paling terkemuka mengenai tumbuhan dan kaitannya dengan ilmu pengobatan Arab. Buku ini merupakan ensiklopedia yang memuat tidak kurang dari 1.400 contoh-contoh obat, 300 macam diantaranya dari penemuan sendiri. Secara umum, ramuan tersebut berasal dari hewan, tumbuhan, dan mineral. Yang ketiga yaitu Al-Mughni fi al-Adwiyah al-Mufradat atau kompendium obat-obatan yang berguna. Kitab ini merupakan ensiklopedia obat-obatan yang menjelaskan beberapa konsep ramuan obat yang tepat untuk setiap penyakit. Kitab ini disusun berdasarkan kebutuhan obat, bukan berdasarkan abad atau zaman. Kitab ini memuat 20 bab, termasuk menguraikan ramuan untuk sakit kepala, sakit tenggorokan, sakit mata, kosmetika, demam, penangkal racun, dan obat-obatan yang sederhana. Dan yang keempat, Maqalah fi al-Limun. Kitab ini merupakan catatan tentang lemon yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Andrea Alpago untuk memperkenalkan karyanya tentang jeruk. Yang ke-10 ada Ibnu Abi Usaidiyah. Nama lengkapnya adalah
Muwaffaquddin Abu al-Abbas Ahmad bin al-Qasim bin Khalifah bin Yunus al-Kazazi. Berasal dari keluarga dokter. Ayahnya seorang dokter muda, lahir di Damaskus sekitar tahun 500 Hijriah atau 1104 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang ahli kedokteran, sejarawan, dan sejarawan. Sejak usia muda, Ibnu Abi Usaybi'ah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan botani. Di rumah, ia melanjutkan belajar kedokteran dari ayahnya dan Al-Rahbi. Pengetahuan yang ia peroleh kemudian ia terapkan di rumah sakit yang ada di Damaskus dan Mesir. Pada tahun 634 Hijriah atau 1236 Masehi, Usaybi'ah bergabung dengan pemerintahan Izzuddin Ayya al-Mu'azzam di Sarhad. Versi lain menyebutkan bahwa pada tahun yang sama ia diutus oleh Dr. Saladin ke Mesir dan bekerja sebagai kepala rumah sakit Nasiri. Setahun kemudian ia mengundurkan diri dari posisi tersebut untuk memenuhi panggilan dari Kesultanan Damaskus di Sarhad, tempat ia menghabiskan sisa hidupnya dan meninggal pada tahun 668 Hijriah atau 1270 Masehi. Di antara karya-karya terkenalnya yaitu ada Isabat al-Munajjin, At-Ta'jarib wa al-Fawaid, Hikayat al-Atibba fi Ilajat al-Adwa, dan Ma'alim al-Umam. Selain itu, ia juga banyak menulis puisi, namun karyanya yang paling terkenal adalah Uyun al-Anba fi Tabaqat Atibba atau Sejarah Hidup Para Dokter, yang berisi kumpulan biografi tentang kurangnya dari 380 dokter memberikan kontribusi penting bagi sejarah ilmu kedokteran Arab. Karya ini memeriksa ketekunan Ibnu Abi Usaybi'ah dalam menyusun dan menyajikan informasi secara cermat, menyalin dan merangkum, serta memperkaya karyanya dengan bahan-bahan tambahan yang relevan. Yang ke-11 yaitu Muhammad Ad-Damiri. Ad-Damiri memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa bin Isa Kamal ad-Din Ad-Damiri. Ia lahir di Kairo pada sekitar tahun 1341 Masehi. Keluarganya berasal dari Damira, sebuah kota kecil dekat Samarkand. Pada masa mudanya, Ad-Damiri pernah bekerja sebagai tukang jahit sebelum kemudian dikenal sebagai seorang ulama dan ilmuwan. Ia terkenal sebagai salah satu pakar zoologi pada masa Islam klasik karena minatnya yang besar dalam mempelajari kehidupan hewan. Kebenaran Ad-Damiri terutama berasal dari karyanya yang berjudul Hayat al-Hayawan al-Kubra, sebuah ensiklopedia tentang hewan yang sangat terkenal pada masanya. Buku ini disusun secara alfabetis dan memuat penjelasan mengenai berbagai jenis hewan, termasuk sifat, kebiasaan, serta karakteristiknya. Selain itu, kitab ini juga membahas nama-nama hewan yang disebut di dalam hadis, hukum memakan hewan menurut berbagai mazhab, serta kisah, peribahasa, dan pengetahuan populer yang berkaitan dengan hewan. Melalui karya tersebut, Ad-Damiri tidak hanya menjelaskan aspek ilmiah tentang hewan, tetapi juga mengaitkannya dengan pengetahuan keagamaan, budaya, dan pengobatan tradisional. Karena kelengkapan isinya, Hayat al-Hayawan al-Kubra dianggap sebagai salah satu ensiklopedia zoologi penting dalam tradisi keilmuan Islam dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Life of Animals. Karya ini menunjukkan besarnya kontribusi ilmuwan muslim dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian tentang kehidupan hewan. Yang terakhir yaitu yang ke-12, Kahin al-Attar dan Daud al-Intaki. Kahin al-Attar tahun 1400 Masehi mengarang buku ramuan obat Islam yang terkenal di Eropa, yaitu Management of the Drug Store, yang berisi tentang aturan resep untuk dokter. Adapun Daud al-Intaki wafat tahun 1599 Masehi, mengarang sebuah buku yang berjudul Memorial. Kedua buku ini dikarang di Kairo. Pada saat itu, hampir di berbagai apotek di Eropa menggunakan kedua buku ini untuk melengkapi koleksi obat-obatannya. Hal ini menyebabkan banyak ramuan Islam yang masuk ke dalam ramuan Eropa. Di antaranya rab atau semacam obat ramuan dari sari buah dan madu, julep berasal dari gulab, berarti air mawar, dan sirop atau berasal dari syarab, yang berarti obat minum dengan aroma. Di Indonesia menjadi serbat.
Itu tadi pembelajaran dari saya, semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar pada materi ini. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.